Warung bubur Mas Lukman memang sudah tutup, tapi aroma buburnya yang terlalu enak itu kembali muncul dari warung baru yang menempati lokasi yang sama. Pemilik baru mengaku memakai resep keluarga, padahal warga tahu betul resep itu seharusnya ikut hilang bersama Lukman. Kini, setiap malam, suara dentingan panci kembali terdengar, dan bisik-bisik tentang pembeli yang menghilang mulai muncul lagi seolah makhluk dalam panci hanya berganti tuan, bukan pergi. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Gang Sinar Jaya, sebuah lorong kecil di Jakarta Barat yang biasanya tak pernah punya cerita menarik, tiba-tiba berubah jadi bahan bisik-bisik setiap malam. Semuanya bermula sejak sebuah warung bubur ayam baru berdiri di ujung gang, tepat di sebelah pohon asam besar yang sudah puluhan tahun tak pernah ditebang. Warung itu sederhana, hanya tenda biru dengan bangku kayu. Tapi entah bagaimana, sejak hari pertama buka, pembelinya selalu ramai seperti ada sesuatu yang menarik orang untuk datang. Orang menyebut pemiliknya Mas Lukman, seorang pria kurus, berkulit agak pucat, dan sorot matanya seperti orang kurang tidur. Ada yang bilang ia pendatang dari daerah Jawa Tengah, ada yang bilang ia baru keluar dari kontrakan setelah lama tak terlihat. Tidak ada yang benar-benar tahu. Yang pasti, ia bukan tipe orang yang suka bicara. Ia ramah, tapi ramahnya bukan yang membuat lega, melainkan ramah yang terasa terlalu dipaksakan, seperti senyum yang tidak sampai ke mata. Awal, desas-desus muncul dari mulut Bu Sumi, tetua gang yang rumahnya tepat berhadapan dengan warung. Suatu siang, sambil menyapu halaman, ia berkata kepada tetangga baru lewat, "Loh, warung itu bukannya dini hari banget. Padahal saya nggak pernah lihat dia masak. Tahu-tahu buburnya jadi aja." Kalimat sederhana itu mulai menyulut rasa penasaran warga. Bagaimana mungkin bubur yang begitu ramai itu dibuat tanpa satupun orang pernah melihat proses memasaknya? Tak pernah kedengaran suara wajan. Tak ada aroma kaldu rebus. Tak ada aktivitas seperti warung pada umumnya. Tenda itu seolah baru hidup ketika jam mendekati subuh. Seakan-akan bubur itu muncul begitu saja dari kegelapan malam. Ada seorang bapak yang pernah mencoba lewat jam 2 pagi. Saat pulang kerja, shift malam, ia mengaku melihat lampu tenda redup menyala dari dalam. Padahal warung harusnya tutup. Tapi yang paling membuatnya merinding adalah sosok Lukman yang berdiri membelakangi jalan, menghadap ke arah panci besar. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun, seperti patung yang sedang berdoa. Saat bapak itu mempercepat langkah, ia bersumpah mendengar sesuatu dari dalam. Tenda bunyi lirih, seperti ayam yang dicekik. Tapi sayup-sayup bercampur suara lain yang tidak bisa dijelaskan. "Kamu bayangin aja sendiri," ujar bapak itu kepada teman temonia keesokan harinya. "Saya nggak yakin itu suara ayam." Sejak itu, rumor mulai mengalir seperti air got yang tak tertahan. Ada yang bilang Mas Lukman punya ilmu tertentu. Ada yang bilang warung itu dibuka dengan syarat aneh. Ada pula yang bisik-bisik bahwa sebelum warung itu ramai, Mas Lukman sering terlihat berdiri lama di bawah pohon asam, tempat warungnya sekarang berdiri. Berdiri tanpa bergerak, hanya menunduk. Sesekali seperti berbicara kepada tanah. Namun, desas-desus warga mencapai puncak ketika hadirnya kesaksian dari Bang Haris, tukang ojek langganan warga. Dengan suara pelan, ia berkata kepada beberapa orang yang sedang ngopi pagi, "Semalam gue lihat ada pelanggan duduk sendirian di bangku paling pojok. Jam 1 lewat, tenda setengah tertutup, tapi masih ada dia duduk nunduk. Besok paginya motornya masih ada. Orangnya nggak tahu kemana. Sampai sekarang belum ada yang ngambil." Reaksi warga langsung berubah. Ada yang langsung terdiam, ada yang pura-pura tidak percaya, tapi menyimak penuh. Ada yang mencibir seolah cerita itu hanya bualan tukang ojek. Tapi setiap kali ada yang mencoba menertawakan cerita itu, entah mengapa mereka tidak bisa menepis rasa dingin yang tiba-tiba merayap di tengkuk. Di tengah makin banyaknya obrolan liar, muncul satu lagi hal yang membuat nama Lukman semakin aneh di telinga warga. Setiap kali orang memanggilnya, entah itu pembeli atau tetangga, suaranya selalu sama, pelan, sedikit serak, dan seperti bergetar. "Isya mas, tunggu sebentar," atau "Monggo bu, silakan duluan." Nadanya selalu seperti orang yang menahan sesuatu dalam tenggorokan. Ada pembeli yang bilang, ketika menerima uang kembalian, tangan Lukman sangat dingin, hampir seperti menyentuh es batu. Tapi ketika pembeli lain mencoba memastikan, Lukman tampak normal-normal saja. Seakan-akan kejadian aneh hanya muncul kepada orang yang sedang sial, atau tidak sengaja melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Bu Sumi yang paling sering memperhatikan Lukman, mulai mencurigai sesuatu. Beberapa kali ia melihat Lukman berbicara sendirian di belakang tenda. Bukan marah-marah, bukan bergumam,
tapi seperti orang yang sedang menanggapi seseorang. Tentu saja tidak ada siapa-siapa di sana, selain tumpukan peti kayu dan tarikan angin malam. Puncaknya terjadi ketika sebuah percakapan kecil antara Bu Sumi dan tetangganya, Pak Dargo, menjadi bahan omongan seluruh gang. Dengan suara pelan, Bu Sumi berkata, "Pak, Bapak pernah lihat Lukman belanja ayam di pasar?" "Saya kok nggak pernah ya?" Pak Dargo yang sedang merokok hanya menggaruk kepala, lalu menjawab, "Lah iya Bu, padahal buburnya tiap hari ramai. Dagingnya banyak, tapi stok ayamnya nggak pernah kelihatan." Kalimat itu menimbulkan pertanyaan yang sangat mengganggu. Dari mana semua daging bubur itu berasal? Sejak saat itu, nama Mas Lukman berubah dari sekadar pemilik warung menjadi misteri yang menunggu untuk pecah. Warga tak pernah melihatnya membawa bahan makanan, tapi setiap subuh buburnya sudah siap. Tak pernah ada aroma masakan, namun rasanya membuat orang ketagihan. Tak pernah ada suara ayam, tapi sesekali terdengar seperti jeritan pendek. Dan desas-desus terakhir yang paling menakutkan beredar dari mulut ke mulut. Dengan suara menurun dan kepala menoleh ke kiri kanan. Sebelum bicara, warung itu cepat laris, bukan karena enak, tapi karena ada yang bantu. Dan yang bantu itu minta imbalan. Gang Sinarjaya yang dulu biasa saja, kini menjadi tempat di mana setiap orang berjalan sedikit lebih cepat ketika melewati tenda bubur itu saat malam turun. Karena siapapun yang tinggal di gang itu akhirnya sadar satu hal. Warung bubur Mas Lukman tidak sekadar warung biasa. Ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Dan semua orang hanya menunggu kapan desis-desis itu berubah menjadi kenyataan. Gang Sinarjaya, sebuah lorong kecil di Jakarta Barat yang biasanya tak pernah punya cerita menarik, tiba-tiba berubah jadi bahan bisik-bisik setiap malam. Semuanya bermula sejak sebuah warung bubur ayam baru berdiri di ujung gang, tepat di sebelah pohon asam besar yang sudah puluhan tahun tak pernah ditebang. Warung itu sederhana, hanya tenda biru dengan bangku kayu. Tapi entah bagaimana, sejak hari pertama buka, pembelinya selalu ramai seperti ada sesuatu yang menarik orang untuk datang. Orang menyebut pemiliknya Mas Lukman, seorang pria kurus, berkulit agak pucat, dan sorot matanya seperti orang kurang tidur. Ada yang bilang ia pendatang dari daerah Jawa Tengah, ada yang bilang ia baru keluar dari kontrakan setelah lama tak terlihat. Tidak ada yang benar-benar tahu. Yang pasti, ia bukan tipe orang yang suka bicara. Ia ramah. Tapi ramahnya bukan yang membuat lega, melainkan ramah yang terasa terlalu dipaksakan. Seperti senyum yang tidak sampai ke mata. Awal, desas-desus muncul dari mulut Bu Sumi, tetua gang yang rumahnya tepat berhadapan dengan warung. Suatu siang, sambil menyapu halaman, ia berkata kepada tetangga baru lewat, "Loh, warung itu bukannya dini hari banget. Padahal saya nggak pernah lihat dia masak. Tahu-tahu buburnya jadi aja." Kalimat sederhana itu mulai menyulut rasa penasaran warga. Bagaimana mungkin bubur yang begitu ramai itu dibuat tanpa satupun orang pernah melihat proses memasaknya? Tak pernah kedengaran suara wajan. Tak ada aroma kaldu rebus. Tak ada aktivitas seperti warung pada umumnya. Tenda itu seolah baru hidup ketika jam mendekati subuh. Seakan-akan bubur itu muncul begitu saja dari kegelapan malam. Ada seorang bapak yang pernah mencoba lewat jam 2 pagi. Saat pulang kerja, shift malam. Ia mengaku melihat lampu tenda redup menyala dari dalam. Padahal warung harusnya tutup. Tapi yang paling membuatnya merinding adalah sosok Lukman yang berdiri membelakangi jalan, menghadap ke arah panci besar. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun, seperti patung yang sedang berdoa. Saat bapak itu mempercepat langkah, ia bersumpah mendengar sesuatu dari dalam. Tenda bunyi lirih, seperti ayam yang dicekik. Tapi sayup-sayup bercampur suara lain yang tidak bisa dijelaskan. "Kamu bayangin aja sendiri," ujar bapak itu kepada teman temonia keesokan harinya. "Saya nggak yakin itu suara ayam." Sejak itu, rumor mulai mengalir seperti air got yang tak tertahan. Ada yang bilang Mas Lukman punya ilmu tertentu. Ada yang bilang warung itu dibuka dengan syarat aneh. Ada pula yang bisik-bisik bahwa sebelum warung itu ramai, Mas Lukman sering terlihat berdiri lama di bawah pohon asam, tempat warungnya sekarang berdiri. Berdiri tanpa bergerak, hanya menunduk. Sesekali seperti berbicara kepada tanah. Namun, desas-desus warga mencapai puncak ketika hadirnya kesaksian dari Bang Haris, tukang ojek langganan warga. Dengan suara pelan, ia berkata kepada beberapa orang yang sedang ngopi pagi, "Semalam gue lihat ada pelanggan duduk sendirian di bangku paling pojok. Jam 1 lewat, tenda setengah tertutup, tapi masih ada dia duduk nunduk. Besok paginya motornya masih ada. Orangnya nggak tahu kemana. Sampai sekarang belum ada yang ngambil." Reaksi warga langsung berubah. Ada yang langsung terdiam, ada yang pura-pura tidak percaya,
tapi menyimak penuh. Ada yang mencibir seolah cerita itu hanya bualan tukang ojek. Tapi setiap kali ada yang mencoba menertawakan cerita itu, entah mengapa mereka tidak bisa menepis rasa dingin yang tiba-tiba merayap di tengkuk. Di tengah makin banyaknya obrolan liar, muncul satu lagi hal yang membuat nama Lukman semakin aneh di telinga warga. Setiap kali orang memanggilnya, entah itu pembeli atau tetangga, suaranya selalu sama, pelan, sedikit serak, dan seperti bergetar. Isya mas, tunggu sebentar, atau monggo bu, silakan duluan. Nadanya selalu seperti orang yang menahan sesuatu dalam tenggorokan. Ada pembeli yang bilang, ketika menerima uang kembalian, tangan Lukman sangat dingin, hampir seperti menyentuh es batu. Tapi ketika pembeli lain mencoba memastikan, Lukman tampak normal-normal saja. Seakan-akan kejadian aneh hanya muncul kepada orang yang sedang sial, atau tidak sengaja melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Bu, Sumi yang paling sering memperhatikan Lukman, mulai mencurigai sesuatu. Beberapa kali ia melihat Lukman berbicara sendirian di belakang tenda. Bukan marah-marah, bukan bergumam, tapi seperti orang yang sedang menanggapi seseorang. Tentu saja tidak ada siapa-siapa di sana, selain tumpukan peti kayu dan tarikan angin malam. Puncaknya terjadi ketika sebuah percakapan kecil antara Bu Sumi dan tetangganya, Pak Dargo, menjadi bahan omongan seluruh gang. Dengan suara pelan, Bu Sumi berkata, "Pak, Bapak pernah lihat Lukman belanja ayam di pasar?" "Saya kok nggak pernah ya?" Pak Dargo yang sedang merokok hanya menggaruk kepala, lalu menjawab, "Lah iya Bu, padahal buburnya tiap hari ramai. Dagingnya banyak, tapi stok ayamnya nggak pernah kelihatan." Kalimat itu menimbulkan pertanyaan yang sangat mengganggu. Dari mana semua daging bubur itu berasal? Sejak saat itu, nama Mas Lukman berubah dari sekadar pemilik warung menjadi misteri yang menunggu untuk pecah. Warga tak pernah melihatnya membawa bahan makanan, tapi setiap subuh buburnya sudah siap. Tak pernah ada aroma masakan, namun rasanya membuat orang ketagihan. Tak pernah ada suara ayam, tapi sesekali terdengar seperti jeritan pendek, dan desas-desus terakhir yang paling menakutkan beredar dari mulut ke mulut. Dengan suara menurun dan kepala menoleh ke kiri kanan. Sebelum bicara, warung itu cepat laris, bukan karena enak, tapi karena ada yang bantu. Dan yang bantu itu minta imbalan. Gang Sinarjaya yang dulu biasa saja, kini menjadi tempat di mana setiap orang berjalan sedikit lebih cepat ketika melewati tenda bubur itu saat malam turun. Karena siapapun yang tinggal di gang itu akhirnya sadar satu hal. Warung bubur Mas Lukman tidak sekadar warung biasa. Ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Dan semua orang hanya menunggu kapan desis-desis itu berubah menjadi kenyataan. Selama beberapa minggu pertama warung bubur Mas Lukman ramai. Warga masih menganggap semua kejanggalan hanyalah bumbu cerita kampung. Sampai suatu malam, seorang tukang ojek bernama Bang Haris datang membawa kesaksian yang membuat gang itu berubah dari ramai menjadi waspada. Ia bukan tipe orang yang suka melebel-lebihkan cerita. Hidupnya keras dan praktis. Ia hanya bicara yang ia lihat. Namun malam itu, ia datang dengan wajah tegang, langkah sedikit lebih cepat, dan suara yang tidak stabil seperti biasanya. Kisahnya dimulai ketika ia sedang menunggu orderan di ujung gang sekitar jam 1 lewat. Hujan baru saja reda, udara dingin menusuk tulang, dan lorong-lorong kecil di sekitar Gang Sinarjaya masih berkabut tipis. Dari tempatnya berdiri, ia melihat tenda bubur Mas Lukman masih terbuka setengah. Lampu kuning redup menyala, menghasilkan beanggen-beanggen panjang di tanah basah. Ia pikir Lukman sedang bersih-bersih. Tapi yang membuatnya berhenti memperhatikan adalah sosok seorang laki-laki muda pembeli. Atau mungkin hanya orang lewat yang duduk sendirian di bangku dekat sisi tenda. Orang itu duduk membungkuk sedikit ke depan, seperti menunggu pesanan. Bang Haris ingat betul wajah pemuda itu. Jaket jeans, rambut agak gondrong, dan motor bebek tua yang diparkir miring di depan tenda. Ia sempat melihat pemuda itu beberapa kali sebelumnya. Sepertinya memang sering mampir makan bubur tengah malam. Tidak ada yang aneh, sampai Mas Lukman muncul dari dalam tenda. Haris menceritakan bahwa Lukman waktu itu berjalan lambat. Terlalu lambat, seperti orang yang sedang menahan langkahnya agar tidak membuat suara. Dan ketika ia sampai di dekat pemuda itu, ia tidak bicara apa-apa, tidak menegur, tidak bertanya pesanan, hanya berdiri di sampingnya. Menatapnya, pemuda itu, entah kenapa, tidak menoleh. Seakan ia tidak sadar sedang diperhatikan. Tamang, ia tidak bisa bergerak. Menurut Bang Haris, tubuh pemuda itu terlihat kaku. Terlalu kaku untuk orang yang sedang duduk santai. Tangannya meremas celana, namun tubuhnya tidak bergerak sama sekali.
Saya kira dia pingsan, kata Haris sambil menarik napas dalam. Tapi yang bikin saya merinding, badannya goyang halus. Kayak ada yang narik dari belakang. Saat ia mengatakan bagian itu, warga yang mendengarkan langsung terdiam. Hanya ada suara jangkrik malam yang menyelinap masuk dari ujung gang. Haris sempat ingin mendekat, tetapi saat ia melangkah selangkah kecil, Mas Lukman menoleh ke arahnya. Tatapan itu membuatnya berhenti. Bukan karena mata Lukman tajam atau marah, justru kebalikannya. Tatapannya kosong, datar, tapi seperti sedang memeriksa sesuatu di dalam diri orang yang ia lihat. Dia senyum, tapi aneh. Kayak bibirnya aja yang gerak, matanya enggak, ucap Haris pelan. Ia hanya bisa berdiri mematung. Lukman kemudian kembali menatap pemuda itu, dan perlahan duduk di bangku di sebelahnya. Posisi tubuhnya mirip sekali membungkuk sedikit, namun kaku, seperti dua patung yang sedang dipasang untuk display. Tidak ada percakapan, tidak ada gerakan lain. Tiba-tiba, cahaya lampu tenda berkedip. Hanya sekali, tapi cukup untuk membuat Haris mundur satu langkah tanpa sadar. Dan ketika lampu itu stabil kembali, pemuda yang duduk di bangku tadi tidak ada lagi, kosong. Seolah ia benar-benar menghilang tanpa meninggalkan jejak. Tidak ada suara kaki, tidak ada suara motor, tidak ada bayangan bergerak. Hanya bangku basah, kosong, seperti tidak pernah ada orang duduk di sana. Motor pemuda itu masih terparkir di tempatnya, meneteskan sisa hujan. Lukman tetap duduk di tempat yang sama, sekarang menatap panci bubur yang tertutup kain tipis. Ada sesuatu di tubuhnya yang berubah. Dalam hitungan detik itu, seperti tubuhnya mengendur kembali. Seperti beban yang barusan ia tahan sudah dilepas. Yang paling membuat Haris tidak bisa tidur selama beberapa malam adalah bagaimana Lukman akhirnya berdiri. Pelan, terlalu pelan, seolah sedang menyesuaikan tubuhnya dengan ruang di sekelilingnya. Lalu ia berjalan masuk ke dalam tenda, sambil mengangkat kain penutup panci. Dan dari arah panci itu, Haris mengaku mendengar suara blub kecil, seperti sesuatu yang jatuh ke dalam bubur panas. Saat ia menceritakan bagian itu, beberapa warga langsung memalingkan wajah, menahan mual. Keesokan paginya, motor pemuda itu masih berada di sana, terparkir di tempat yang sama. Tidak ada yang berani menyentuh. Tidak ada yang berani menanyakan kepada Lukman. Warung bubur itu tetap buka seperti biasa, dan antrian pembeli tetap panjang. Siangnya, warga mulai berdatangan ke pos ronda, membicarakan kejadian itu. Haris berusaha meyakinkan mereka bahwa ia benar-benar melihat pemuda tadi duduk, lalu hilang seketika. Tapi namanya kesaksian, ada yang percaya, ada yang mencoba mengabaikan. Namun satu hal yang tidak bisa dipungkiri, sampai beberapa hari kemudian, motor itu tetap ada di sana. Tidak ada laporan kehilangan, tidak ada yang mengambil, tidak ada yang menanyakan. Motor itu akhirnya dipindahkan oleh warga ke dekat pos security. Tapi pemiliknya tetap tidak pernah muncul. Ada warga yang bilang, mungkin dia pulang naik ojek lain. Ada pula yang mencoba bercanda. Paling kabur sama pacarnya. Tapi tidak ada dari mereka yang bisa menjelaskan bagaimana seorang manusia bisa hilang tanpa suara, tanpa gerak, tanpa jejak. Apalagi setelah duduk di samping warung yang dari awal sudah penuh tanda-tanda aneh. Sejak malam itu, warung bubur Mas Lukman bukan lagi sekadar misteri. Ia berubah menjadi tempat yang membuat warga mempercepat langkah saat melewatinya malam hari. Dan buat mereka yang pernah mendengar cerita dari Bang Haris, ada ketakutan halus yang mulai tumbuh. Kalau satu pembeli bisa hilang begitu saja, siapa yang menjamin orang berikutnya tidak akan mengalami hal yang sama? Warung itu terus buka, ramai, senyap, dan entah apa yang sebenarnya ikut menonton setiap pembeli yang datang. Sejak kabar hilangnya pemuda yang duduk di samping tenda itu menyebar, warga Gang Sinarjaya mulai memperhatikan warung bubur Mas Lukman dengan rasa curiga yang lebih kuat. Namun di antara semua tetangga yang sering memperhatikan, tidak ada yang lebih dekat dengan warung itu selain Pak Dargo, pria paruh baya yang rumahnya berada tepat di seberang tenda. Ia sudah tinggal di gang itu lebih dari 20 tahun. Dan ia selalu bilang dirinya bukan tipe orang yang gampang percaya hal-hal gaib. Tapi cerita yang ia bawa suatu sore membuat orang-orang di bangku pos ronda langsung terdiam. Semuanya bermula dari satu hal sederhana, bau. Awalnya Pak Dargo mengira hidungnya menipu. Malam itu, sekitar pukul 2, ia terjaga karena ingin ke kamar mandi. Saat membuka jendela kamar untuk mengambil udara segar, ia mencium aroma yang tidak asing, bau anyir yang samar, seperti darah ayam yang baru disembelih. Ia tidak menghiraukan. Namanya juga tinggal di gang sempit. Banyak orang yang suka masak malam-malam, tapi lama-kelamaan, bau itu semakin pekat. Lebih menusuk, bukan lagi bau ayam, tapi lebih seperti bau besi bercampur tanah. Basah,
Bau yang mengganggu sampai membuat tenggorokan terasa perih. Ketika ia mencoba mengintip keluar, ia melihat bagian belakang tenda bubur Lukman terbuka sedikit. Ada bayangan bergerak-gerak, tetapi bentuknya tidak jelas. Hanya bayangan panjang seperti tubuh seseorang yang mondar-mandir. Ia hampir saja menutup jendela, karena mengira Lukman sedang menyiapkan bahan makanan. Namun ketika ia memperhatikan lebih lama, ia justru menyadari sesuatu yang membuat tubuhnya merinding spontan. Bayangan itu terlalu tinggi, dan sesekali, bentuknya tampak membungkuk ke arah tanah, seperti sedang mengendus. Pak Dargo memejamkan mata sejenak, memastikan dirinya tidak salah lihat. Ketika membuka mata lagi, bayangan itu sudah menghilang. Hanya kain tenda yang bergoyang tipis karena angin. Ia akhirnya menutup jendela dan mencoba tidur kembali, meyakinkan diri bahwa apa yang dilihatnya hanyalah ilusi. Namun bau anyir itu tidak hilang sampai menjelang subuh. Esok paginya, ia menceritakan hal itu kepada Bu Sumi. Namun bukannya menertawakan, Bu Sumi justru balas berbisik pelan. Saya juga cium bau itu, Pak, tapi dari arah panci buburnya. Waktu saya lewat pagi, ada angin yang bawa bau kayak, ya itu, anyir banget. Suara mereka soma-soma menggasil, seolah ada yang mendengarkan. Malam berikutnya, kejadian itu tidak hilang, malah semakin jelas. Pak Dargo mengaku terbangun lagi sekitar jam 3. Kali ini bau anyir itu jauh lebih kuat, sampai-sampai membuat matanya perih. Ia keluar ke ruang tamu dan berdiri di balik pintu kaca. Dari sana, ia kembali mendengar suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara serut, 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 seperti sesuatu yang basah sedang digesek di atas lantai semen. Ia memberanikan diri mengintip. Di belakang tenda, ia melihat Lukman. Atau setidaknya, ia mengira begitu. Lukman terlihat sedang membungkuk, sambil menyeret sesuatu yang panjang dari pintu belakang tenda ke arah panci besar. Namun karena pencahayaan redup, ia tidak bisa melihat jelas apa benda itu. Yang membuatnya tidak bisa bernapas adalah suara gesekan itu. Bukan suara benda keras. Lebih seperti sesuatu yang lunak, tapi berat. Sesuatu yang tidak seharusnya diseret begitu. Gerakan Lukman juga tidak normal. Tubuhnya tidak berayun saat menari. Bahunya tidak bergerak naik turun. Hanya lengannya yang bergerak. Sedangkan tubuh bagian lainnya seolah mengkep. Dan ketika Lukman berhenti sejenak, Pak Dargo melihat lengannya bukan hanya kurus, tapi bentuknya seperti tidak sepenuhnya terhubung dengan bahu. Seolah ada jeda kecil antara sendi, seperti tubuh yang sedang dipakai oleh sesuatu yang bukan pemiliknya. Pak Dargo mundur selangkah, menahan napas. Ia mencoba berpikir rasional, mungkin Lukman sedang membawa ayam dalam karung. Mungkin itu hanya bahan masakan, tapi ia tahu betul bahan masak apa yang bisa membuat suara seperti itu, meninggalkan jejak basah di lantai, dan menimbulkan bau anyir setajam itu. Beberapa detik kemudian, ia melihat Lukman membuka penutup panci besar, dan saat benda yang diseret itu diangkat, terdengar bunyi tercebur yang terlalu berat untuk ukuran ayam. Suara yang membuat isi perut Pak Dargo melilit. Blak. Setelah itu, tidak ada lagi suara, tidak ada lagi bayangan tinggi, tidak ada lagi aroma selain anyir yang mengambang seperti kabut. Keesokan harinya, Pak Dargo mencoba melihat bagian belakang tenda saat warung buka. Tanah yang semalam basah kini sudah kering, tapi ia melihat noda kemerahan kecil di ujung tenda. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Saat ia memperhatikan lebih dekat, ia merasa ada sesuatu yang mengintip dari balik celah tenda sepasang mata gelap. Tanpa pantulan cahaya, Sot ia mondar. Kain tenda langsung bergerak, seolah ada yang menariknya dari dalam. Pak Dargo akhirnya menceritakan semuanya kepada warga di pos ronda. Tidak ada tawa, tidak ada yang mencoba membantah. Suasana gang menjadi lebih sunyi setelah itu. Tidak ada yang berani mendekati belakang tenda. Bahkan ada yang mulai menolak lewat gang itu setelah maghrib. Dan yang paling menakutkan adalah fakta yang disampaikan Bu Sumi dengan suara hampir berbisik. Pak, semalam itu saya lihat Lukman keluar dari tenda. Tapi bajunya bersih, tangannya bersih. Tidak ada bekas apa-apa. Padahal saya yakin saya dengar sesuatu jatuh kayak daging basah. Pak Dargo menelan ludah. Bu, ada yang dia sembunyikan di dapur belakang. Sejak malam itu, warga semakin yakin bahwa aroma yang keluar dari belakang tenda bukan sekadar bau masakan. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang membuat siapapun yang menciumnya merasa ada hawa dingin yang menempel di tengkuk. Dan perlahan, mereka menyadari satu hal. Warung bubur itu bukan hanya tempat menjual makanan. Bau anyir itu berasal dari sesuatu yang tidak seharusnya disentuh atau dilihat oleh manusia. Aku masih ingat benar,
Malam ketika seorang pedagang cilok bernama Bang Surya akhirnya membuka suara. Orangnya dikenal pendiam, jarang ikut nimbrung gosip, dan selalu pulang paling akhir karena dagang sampai tengah malam. Justru karena itu, warga makin memperhatikan apapun yang keluar dari mulutnya. Ia bukan tipe orang yang suka membesar-besarkan sesuatu. Kalau dia bilang ada yang aneh, berarti memang ada yang lebih dari sekadar aneh. Malam itu gerimis rintik turun, membuat Gang Sinarjaya terlihat seperti lorong basah yang penuh pantulan lampu kuning. Warung bubur Mas Lukman sudah tutup, tapi tendanya belum dilipat. Panci besar di meja kompor masih mengeluarkan uap tipis, seperti ada sesuatu di dalamnya yang belum benar-benar mati. Kami duduk di depan kios fotokopian yang sudah gulung terpal, hanya ditemani bau tanah basah dan suara motor sesekali lewat. Bang Surya menyalakan rokok, menghisapnya sekali, lalu menatap ke arah tenda kosong itu. Aku mau cerita sesuatu, tapi kalian jangan ribut, katanya pelan. Matanya tidak lepas dari tenda bubur yang gelap. Aku dan dua warga lain, Pak Rano dan Bustri, hanya saling pandang. Kami tahu, ceritanya pasti bukan sembarangan. Bang Surya jarang sekali mulai percakapan. Aku ini kan sering pulang paling malam, lanjutnya. Jam 11-an lewat dikit, kadang hampir tengah malam. Biasanya, kalau lewat sini, aku lihat Lukman masih beres-beres. Tapi 3 malam terakhir sebelum pembeli hilang itu, aku lihat yang lain. Suara hujan tiba-tiba terdengar lebih keras, padahal gerimisnya masih kecil. Atau mungkin itu hanya perasaanku yang mulai tidak enak. Apa maksudnya lain? Contohnya, Bang Surya menelan ludah, lalu menurunkan suaranya. Aku lihat ada bayangan berdiri tepat di depan panci bubur. Besar, tinggi, dan enggak bergerak. Kami semua terdiam. Bukan karena bayangan itu terdengar menakutkan, tapi karena cara Bang Surya mengatakannya. Datar, tanpa dramatisasi, seakan ia sedang menceritakan sesuatu yang benar-benar ia lihat. Bukan sesuatu yang ia kira lihat. Maksudmu, orang? Tanya Pak Rano. Bukan orang, jawabnya cepat. Bukan siluet orang, bukan juga bayangan dari lampu. Ini hitamnya, itu padat. Kayak berdiri di sana, tapi nggak ada tubuhnya. 3 kali aku lihat. Dan anehnya, setiap aku lewat, Lukman gak pernah tampak. Kami saling menatap. Warung bubur yang terkenal selalu ramai itu memang sering terlihat hanya ada Lukman seorang diri. Tidak pernah ada karyawan, tidak pernah ada orang yang bantu, meski pembeli kadang membludak sampai malam. Bang Surya menarik napas dalam. Malam pertama aku lihat, aku kira itu cuma pancaran bayangan dari motor lewat. Tapi bentuknya gak berubah, walau gak ada yang lewat. Aku bertanya, terus malam kedua? Iya. Malam kedua masih sama, berdiri di depan panci, diam. Tapi, ada satu hal yang bikin aku merinding. Panci bubur itu, kayak bergetar. Busri spontan menutup mulutnya. Iya, pelan, tapi jelas. Kayak ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Dan bayangan itu berdiri seakan lagi menjaga. Aku merasakan bulu kudukku naik. Sesuatu dari caranya bercerita, terasa terlalu nyata. Seolah ia masih melihat bayangan itu berdiri di sana, di balik tenda yang kini kosong. Lalu, malam ketiga, Bang Surya menghisap rokoknya, namun tangannya terlihat bergetar sedikit. Malam ketiga, itu paling parah, katanya. Ia menunjuk arah tenda bubur. Aku lihat bayangan itu lebih dekat, bukan lagi di depan panci, tapi berdiri di sisi tenda, seolah menghadap ke arah jalan, menghadap ke tempat orang-orang lewat. Aku mengerutkan kening. Mengawasi, Kyuk, ia menjawab pendek. Dan waktu itu, aku dengar suara dari dalam dapur belakang tenda. Kayak suara kuku yang ngeretakkan kayu lantai. Pelan, tapi jelas. Aku menelan ludah. Memangnya sempat lihat Lukman? Just through it. Tenda terang, kompor masih menyala, panci masih panas. Tapi, Lukman gak ada. Malah pintu kecil menuju belakang sedikit terbuka. Dan gelap banget di dalam. Kayak ada sesuatu yang nunggu di baliknya. Pak Rano mencoba menenangkan diri. Mungkin kamu kecapean. Kadang mata bisa salah lihat. Bang Surya menatapnya tajam. Kamu pikir aku mau bikin cerita? Kamu tahu sendiri aku dagang sendirian tiap hari. Capek ya, tapi aku nggak gila. Dan ini yang paling aneh. Ia mendekat sedikit. Suaranya mengecil. 3 malam itu selalu sama. Setiap aku perhatiin bayangannya, panci bubur itu langsung berhenti bergetar. Kayak apapun yang ada di dalam. Nyatahu kalau aku ngeliatin, hening tiba-tiba turun. Suara hujan, suara motor, suara langkah orang lewat semua terasa jauh. Seakan dunia menyingkir dari pembicaraan ini. Aku bertanya perlahan.
Jadi menurutmu bayangan itu apa? Bang Surya tidak menjawab cepat. Ia menatap tenda bubur Mas Lukman yang kosong. Seakan ada sesuatu yang masih berdiri di sana, meski tak terlihat mata. Aku nggak tahu, katanya akhirnya. Suaranya serak. Tapi, kalau kamu tanya aku jujur, itu bukan manusia. Dan aku nggak yakin bayangan itu datang sendirian. Aku merinding. Bukan hanya karena ceritanya, tapi karena kami semua, tanpa perlu sepakat, tiba-tiba sadar bahwa sejak warung Mas Lukman buka, Gang Sinarjaya tidak pernah benar-benar sunyi. Ada sesuatu yang hidup di malam hari. Sesuatu yang bukan bagian dari dunia kami. Dan kini, setelah mendengar kesaksian itu, aku mulai paham kenapa warga selalu bilang bubur Mas Lukman terlalu enak untuk ukuran bubur biasa. Mungkin karena bubur itu memang bukan bubur biasa. Don Meng, yang berdiri di depan panci itu adalah makhluk yang memastikan rasanya tidak pernah mengecewakan. Semenjak cerita Bang Surya tentang bayangan hitam itu menyebar, suasana Gang Sinarjaya berubah drastis. Orang-orang mulai membicarakan satu hal yang sebetulnya sudah lama terasa janggal. Tapi baru benar-benar disadari setelah semuanya disatukan. Harga bubur Mas Lukman terlalu murah, bahkan untuk ukuran warung kaki lima di Jakarta Barat. Dan anehnya, tidak ada yang pernah komplain soal rasa. Murah, tapi nikmatnya seperti bukan bubur biasa. Murah, tapi panci selalu penuh. Meski pembeli tidak pernah berhenti. Murah, tapi Lukman tidak pernah terlihat belanja bahan ke pasar. Semua kejanggalan itu berkumpul di kepala warga. Dan malam itu, desis-desis mencapai puncaknya. Aku sedang duduk di bangku kayu depan warung roti bakar, menunggu anak-anak pulang main futsal. Ketika dua ibu-ibu komplek lewat, sambil bisik-bisik, suara mereka pelan. Tapi cukup jelas untuk didengar, jika seseorang memang sedang memperhatikan. Kamu sadar nggak? Harga buburnya Lukman itu nggak masuk akal, kata yang satu. Ibu satunya mengangguk cepat. Iya, 10.000, dapat porsi gede, topping lengkap, lauknya kayak nggak habis-habis. Masa ayam suwir sebanyak itu cuma segitu harganya? Mana enak banget lagi. Aku menunduk pura-pura sibuk dengan ponsel. Padahal kupingku menerkam semua yang mereka ucapkan. Itu makanya aku udah nggak berani makan lagi, lanjut si ibu. Ada yang bilang buburnya bukan dari ayam. Nada suaranya turun saat mengatakannya. Bukan dari ayam. Ucapan itu seperti menampar bagian kepala yang selama ini menolak untuk mengakui ketakutan yang sebenarnya. Warga lain mulai bergabung. Orang-orang yang tadinya cuma mengangkat alis ketika mendengar harga bubur Mas Lukman, sekarang ikut merapat. Seakan baru sadar, mereka sudah lama dibodohi. Pak Damar, tukang servis kipas angin di ujung gang Ikat Nimbrong. Kalian lupa ya, jumlah ayam di pasar naik terus. Mana ada orang bisa jual murah segitu? Aku beli bubur di tempat lain aja, udah 20.000 lebih. Butini, yang biasanya paling bawel soal harga bahan pokok, mengangguk sambil menyilangkan tangan di dada. Dan itu belum sama toppingnya. Telur, ati, ampela, cakwe bawang goreng, semua melimpah. Kalau dihitung-hitung, itu rugi. Tapi dia nggak pernah kelihatan rugi. Seseorang menambahkan dari belakang. Suaranya berat, seperti sedang menahan sesuatu lebih dari sekadar ucapan. Justru makin rame tiap malam. Ternyata Pak Ucup, pemilik warung kopi yang jaraknya hanya 2 kios dari tenda bubur. Ia tampak resah. Wajahnya penuh beang-biang kurang tidur. Lukman itu, katanya, suaranya pelan tapi penuh tekanan. Nggak pernah belanja. Aku tiap hari buka pagi, tutup tengah malam. Nggak sekalipun lihat dia bawa karung beras, potanggan yem, atau bahkan sekadar minyak. Semua langsung diam. Karena apapun yang keluar dari mulut Pak Ucup, biasanya jujur dan bisa dipercaya. Dia salah satu pemilik warung tertua di gang itu. Mungkin dia belanja subuh? Tanya seseorang, meski terdengar ragu. Pak Ucup menggeleng cepat. Aku sering ngopi subuh-subuh sebelum buka. Kalau ada orang lewat, pasti kelihatan. Tapi Lukman nggak pernah lewat. Nggak pernah sekalipun. Aku mulai merasakan hawa dingin yang tidak ada hubungannya dengan angin malam. Cerita demi cerita saling bertautan, membentuk satu garis besar yang menakutkan. Murahnya bubur itu bukan karena kemurahan hati, bukan karena strategi jualan, bukan karena Lukman pandai mencari cara memotong modal, tapi karena modalnya bukan dari hal-hal yang seharusnya. Malam itu, seorang pemuda kurus bernama Edo datang terburu-buru. Ia baru pulang kerja dan wajahnya tegang seperti habis melihat sesuatu yang ia sendiri belum siap untuk ungkapkan. Kalian tahu nggak? Katanya, sambil mengatur napas. Tiap malam, kalau lewat belakang tenda, aku dengar suara aneh dari panci buburnya. Semua langsung merapat. Suaranya kayak
Kayak sesuatu yang diremas, lanjut Edo. Wajahnya pucat, tapi bukan ayam, bukan tulang ayam. Lebih keras, lebih besar. Aku merasakan perutku mengeras. Jangan-jangan. Ia melanjutkan, dan aku lihat Lukman keluar dari belakang tenda. Tangannya merah. Bukan merah darah ayam, tapi gelap, pekat, kayak darah yang udah lama. Seorang ibu-ibu langsung memegang mulutnya. Seseorang mundur setengah langkah. Aku sendiri hanya bisa menatap Edo, berharap ia bercanda, tapi ekspresinya terlalu takut untuk disebut lelucon. Lalu seseorang bertanya lirih, berarti harga murah itu karena? Tidak ada yang menyelesaikan kalimat itu. Tapi semua orang tahu arah pikirannya. Harga murah kadang adalah berkah. Tapi di Gang Sinar Jaya, harga murah dari warung bubur Mas Lukman terasa seperti jebakan. Seolah setiap mangkuk bubur yang dijual dengan harga kelewat wajar itu memiliki biaya tersembunyi yang tidak ditagihkan kepada pembeli, setidaknya bukan dalam bentuk uang. Malam itu, aku kembali menatap tenda bubur yang sudah gelap. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari sesuatu yang selama ini kulewatkan. Jika harga makanan tidak masuk akal, maka mungkin bahan dasarnya pun sama tidak masuk akal. Dan mungkin harga murah itu dibayar oleh sesuatu atau seseorang yang tidak pernah kembali pulang setelah duduk di samping tenda itu. Sejak harga bubur Mas Lukman mulai ramai dibahas warga, suasana Gang Sinar Jaya seakan berubah menjadi tempat yang menunggu sesuatu untuk meledak. Semua orang seperti berjalan lebih cepat saat melewati tendanya. Bahkan ketika warung itu masih penuh pembeli, ada sesuatu di balik aroma bubur yang menguar saban malam, sebuah dentingan kecil di kepala yang mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang tidak boleh ditelan bulat-bulat. Tapi malam itu, malam ketika jeritan pendek itu terdengar, semua desas-desus berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, lebih nyata, dan tidak bisa lagi dibantah sebagai sekadar gosip atau rasa curiga berlebihan. Aku sedang duduk di samping kios pulsa Pak Rano, menunggu pesan dari anakku yang masih di luar. Waktu itu hampir pukul 10:30 malam. Warung bubur Mas Lukman masih buka, antrian sudah sepi, dan tinggal 3 orang yang duduk makan dengan kepala tertunduk, seperti tersihir oleh rasa bubur yang terlalu enak itu. Mas Lukman, seperti biasa, berdiri sendirian di depan panci besar yang masih penuh uap. Ia bergerak cepat tapi tenang, seperti orang yang hafal ritme asing yang tak didengar orang lain. Semuanya tampak biasa. Sampai aku melihat seseorang datang dari arah jalan besar. Seorang pria muda, kurir paket, masih memakai jaket perusahaan ekspedisi. Wajahnya letih, tapi perut kosong sepertinya membuatnya melangkah tanpa pikir panjang menuju tenda. Ia duduk di kursi paling samping kursi yang selama ini disebut-sebut sebagai tempat terakhir pembeli yang kabarnya hilang itu duduk. Aku baru saja ingin mengalihkan pandangan ketika Mas Lukman keluar dari tenda. Bukan lewat bagian depan tapi dari sisi kanan, dekat pintu kain yang mengarah ke bagian belakang tenda. Ia muncul begitu tiba-tiba, seperti bayangan yang baru saja selesai melakukan sesuatu di kegelapan. Aku sempat menelan ludah saat melihat tangannya. Tidak jelas benar apakah itu kotoran, adonan bubur, atau sesuatu yang lebih gelap. Tapi ia langsung mengusapnya ke kain celemek dan memasang wajah ramah seperti biasa. Seolah tidak ada apapun yang perlu dicurigai. Suasana kembali tenang untuk beberapa menit. Sampai tiba-tiba ada suara dari belakang tenda. Suara keras pendek dan terdengar seperti berasal dari satu tarikan napas terakhir. Pendek, tidak lebih dari 2 detik. Tapi cukup untuk membuat sendiku serasa membeku. Semua orang langsung berhenti bergerak. Sendok pria kurir itu berhenti di udara. 2 pembeli lain saling pandang. Bahkan angin yang lewat seperti menahan napas. Aku menunggu, mungkin berharap itu hanya suara kucing atau sesuatu yang tak penting. Tapi suara itu terlalu jelas. Terlalu menyik. Aku menatap tenda itu tanpa berkedip, menunggu apapun terjadi. Sementara itu, Mas Lukman berdiri mematung di depan pancinya. Tidak bergerak, tidak menoleh, tidak bereaksi, seakan ia tahu suara itu akan keluar, dan ia sudah siap menghadapinya. Kurir itu pelen-pelen menaruh sendoknya. Bang, barusan suara apa ya? Mas Lukman tersenyum tipis, tapi matanya tetap kosong. Kucing, Mas, suka berantem di belakang. Kurir itu mengangguk, tapi wajahnya tidak meyakinkan. Ia seperti ingin berdiri dan pergi, namun entah kenapa tetap duduk. Mungkin aroma bubur yang begitu kuat menahan langkahnya, atau mungkin ada sesuatu yang membuat tubuhnya tak bisa bergerak semudah itu. Aku sendiri tetap duduk, tapi seluruh tubuhku tegang. Suara tadi terlalu nyata, terlalu dekat, terlalu manusiawi. 15 detik kemudian,
suara lain muncul. Bukan jeritan, bukan tangisan, tapi suara seperti sesuatu diseret pelan di atas lantai kayu. Suara berat, agak basah, dan berulang. Street, semuanya kembali hening. Kurir itu berdiri mendadak. Bang, maaf, saya bungkus aja deh. Mas Lukman menatapnya tanpa berkedip selama beberapa detik, lalu tersenyum kembali. Boleh, sebentar ya. Ia masuk ke belakang tenda ke arah sumber suara. Tidak ada yang berani bergerak. Beberapa detik berlalu. 10 detik. 15. Dan saat itu terjadi, bulu kuduku meremang tanpa bisa kutahan. Terdengar suara bisikan bukan milik Lukman. Bukan milik siapapun yang kukenal, suara rendah. Seperti seseorang berbicara sambil menahan rasa sakit atau lapar. Bisikan itu tidak jelas, tapi cukup untuk membuatku paham bahwa apapun yang ada di belakang tenda itu bukan manusia biasa. Kurir itu mundur perlahan. Matanya membesar ketakutan. Dua pembeli lainnya meletakkan uang di meja tanpa menunggu kembalian mereka keluar begitu saja. Seolah ingin lari tapi menjaga agar langkah mereka tidak memancing perhatian sesuatu di dalam tenda. Mas Lukman keluar 5 detik kemudian. Ia membawa bungkus bubur. Tersenyum seperti tidak ada apapun. Nah, ini mas. 5.000 aja. 5.000. Harga yang makin lama makin terdengar seperti candaan gelap. Kurir itu menerima bungkusnya tapi tidak kembali lewat arah tempat duduk. Ia berjalan melingkar jauh memutari tenda. Matanya menghindari melihat celah kain yang menuju belakang. Aku hanya menatap Lukman dari jauh. Ia masih berdiri di depan pancinya, kembali mengaduk bubur seperti biasa. Namun kali ini aku melihat sesuatu yang membuat napasku tercekat. Bayangan di belakang tubuhnya tak bergerak selaras dengan gerakannya. Saat ia mengaduk panci, bayangan itu diam. Saat ia berdiri tegak, bayangan itu seperti sedikit memanjang, seolah menoleh ke arah kami. Para penonton tak diundang malam itu. Aku merinding setengah mati. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa gang ini bukan lagi tempat untuk manusia setelah lewat pukul 10 malam. Karena malam itu, suara jeritan pendek yang muncul dari belakang tenda bukan sekadar suara. Itu adalah pertanda bahwa apapun yang membantu Mas Lukman tidak suka dilihat. Dan yang lebih menakutkan, itu bukan jeritan pertama. Itu hanya jeritan pertama yang terdengar oleh kami. Aku kira segala deses-deses tentang warung bubur Mas Lukman sudah mencapai batas terburuknya. Jeritan pendek dari belakang tenda, suara seretan yang terdengar seperti sesuatu yang berat, bayangan hitam yang berdiri di depan panci bubur. Semuanya sudah lebih dari cukup untuk membuat Gang Sinarjaya kehilangan keberaniannya. Namun rupanya, malam itu bukan puncak, itu hanya permulaan. Puncaknya datang beberapa hari kemudian, ketika seseorang muncul di gang ini dengan langkah gontai, wajah pucat, dan tubuh limbung seperti habis dihantam demam panjang. Ia berdiri di ujung gang, menatap tenda bubur yang baru saja dibuka. Orang itu bukan pembeli, bukan warga sini, bukan siapapun yang pernah kulihat. Tapi ketika aku mendekat sedikit untuk memastikan, barulah aku mengenali wajah kurus itu. Pernah kulihat dalam foto-foto lama yang ditempel orang di tiang listrik saat mencari tenaga kerja. Laki-laki bernama Arif, yang kabarnya pernah bekerja di warung bubur Mas Lukman beberapa minggu sebelum warung itu rame. Ia hilang tanpa kabar, dan malam itu, ia kembali. Tubuhnya goyah, seperti baru keluar dari rumah sakit, atau tempat yang lebih buruk dari itu. Matanya cekung, suaranya parau, tapi ada satu hal yang tidak bisa kusembunyikan dari pandanganku. Rasa takutnya, rasa takut yang tidak dibuat-buat, rasa takut yang membuat seseorang lebih memilih diam daripada hidup dengan ingatan yang menghantuinya. Aku mendekat pelan-pelan. Mas Arif, kan? Ia menoleh setengah, seperti terkejut mendengar namanya dipanggil. Lalu ia tersenyum-senyum aneh, miris, tidak hangat. Masih ada yang ingat rupanya. Katanya pelan, warga sempat nyari kamu. Kamu hilang tiba-tiba. Semua orang pikir, aku mati? Potongnya sambil terkekeh singkat yang sama sekali tidak lucu. Ya, aku juga kira begitu. Ia duduk di trotoar, menunduk, tangannya gemetar. Beberapa warga lain mulai merapat. Tenda bubur Mas Lukman baru buka setengah. Tapi anehnya, pria itu justru menghadap ke arah sebaliknya, seperti tidak berani menatap tenda itu walau hanya sekilas. Aku harus cerita, katanya lirih. Kalau enggak, Lukman bakal terus kuat, terus kenyang. Ada yang menarik dari nada suaranya, seolah setiap kata yang keluar seperti luka yang harus dibuka kembali. Aku kerja sama Lukman cuma 3 malam. Ia menelan ludah. 3 malam, tapi kayak
3 tahun, ia mulai cerita perlahan. Seperti sedang mengatur kekuatan untuk melanjutkan tiap kalimat. Malam pertama aku pikir, dia cuman orang yang pendiam, kerja cepat, dan anehnya selalu punya stok bahan lengkap. Nggak ada ayam, nggak ada beras, tapi tiba-tiba, pagi harinya panci penuh. Aku tanya dia cuma bilang, ada yang bantu. Bantu siapa? Tanya Bu Sri yang tiba-tiba duduk di sampingku. Arif menatapnya, suaranya gemetar. Aku nggak nanya, harusnya aku nanya. Tapi, aku nggak nanya, ia melanjutkan. Malam kedua aku mulai curiga, aku dengar suara dari belakang tenda. Suara langkah, bukan satu orang, bukan juga langkah kaki manusia. Berat, kayak kaki itu nggak sepenuhnya nyentuh tanah. Lukman bilang, itu kucing liar. Tapi aku tahu suara kucing. Suara itu bukan kucing. Warga semakin diam. Bahkan kendaraan yang lewat pun seolah meredam suaranya. Agar tidak mengganggu pengakuan itu. Malam ketiga, Arif berhenti lama. Tangannya menutupi wajahnya. Badannya mulai bergetar. Malam ketiga, aku lihat. Aku menelan ludah. Lihat apa, Mas? Perlahan ia menurunkan tangannya. Matanya merah. Bukan karena marah, tapi karena takut. Aku lihat sesuatu masuk ke dalam panci bubur. Beberapa orang mundur spontan. Masuk, bisikku. Iya, jawabnya pelan. Sesuatu yang hitam, legam, kayak asap pekat, tapi punya bentuk. Bentuk seperti manusia, tapi bukan manusia. Apa itu bayangan? Tanya seseorang di belakang. Arif menggeleng cepat. Bukan bayangan. Bayangan itu cuma bagian kecilnya. Ini wujudnya. Makhluk itu membungkuk. Masuk lewat celah kain belakang, dan berdiri di depan panci, seperti sedang memberikan sesuatu. Apa yang diberikan? Suaraku hampir tak keluar. Arif menutup mata, menggeleng pelan. Aku nggak tahu, tapi setelah makhluk itu hilang, Lukman langsung aduk panci bubur itu. Dengan wajah senang, dan baunya berubah. Semakin harum. Sampai aku hampir muntah bukan karena jijik. Tapi karena ada perasaan kalau aroma itu berasal dari sesuatu yang nggak seharusnya dihirup manusia. Ia berhenti lagi. Nafasnya berat. Setelah itu Lukman lihat aku. Dia bilang, besok jangan datang. Kenapa? Aku bertanya hati-hati. Karena aku lihat apa yang tidak boleh dilihat. Dan malam itu, aku nggak bisa keluar gang. Kaki aku berat. Kayak disuruh tinggal. Aku nggak tidur. Setiap kali aku merem, aku dengar suara bisikan di belakang tenda. Suara yang sama seperti yang kalian dengar waktu jeritan itu. Warga saling pandang. Lalu, kamu kemana selama ini? Tanya Pak Rano. Akhirnya, Arif menanduk. Aku nggak tahu. Yang jelas, aku nggak sadar selama berhari-hari. Aku bangun tiba-tiba di sebuah rumah kosong dekat Kali Semanan. Sendirian, badan penuh lecet. Aku nggak ingat apa-apa kecuali satu hal terakhir yang Lukman bilang ke aku malam itu. Semua menahan napas. Apa? Tanyaku. Arif menatap ke arah tenda bubur. Wajahnya berubah pucat. Tubuhnya gemetar lagi. Tapi ia mengatakannya juga. Lukman bilang, kalau kamu cerita, dia bakal datang nyari kamu. Hening panjang menggantung di udara. Arif berdiri perlahan. Kalian harus pergi dari gang ini. Warring it, bukan warung biasa. Dia nggak jual bubur. Dia kasih makan sesuatu. Dan itu lapar. Setiap malam. Waktu itu, kain tenda bergoyang pelan oleh angin. Tapi, entah kenapa, suara kainnya terdengar seperti sesuatu yang sedang bangun dari tidur. Dan aku tahu ini bukan lagi sekadar cerita warga. Ini adalah pengakuan orang yang sudah separuh mati dan masih mencoba bertahan hidup agar bisa memperingatkan kami. Aku masih ingat malam itu. Malam yang membuatku sampai sekarang sulit tidur tanpa lampu menyala. Gang Sinarjaya sudah hampir sepi. Hanya tersisa deru motor terakhir yang lewat seperti angin malas. Aku sengaja mampir lebih malam dari biasanya. Tepatnya lewat pukul 11. Warung bubur itu masih buka. Lampu-lampu di tendanya menyala kekuningan, menusuk kabut tipis yang turun dari bukit kecil di belakang gang. Ada sesuatu di udara malam itu mungkin campuran dari angin, lembab, dan aroma bubur yang entah kenapa justru terkesan terlalu manis untuk jadi makanan. Aku berdiri agak jauh, pura-pura menunggu ojek, padahal sebenarnya sedang mengamati. Semua desas-desus yang kudengar beberapa hari terakhir terngiang-ngiang di kepalaku. Orang hilang, suara jeritan, bayangan hitam, harga yang terlalu murah. Satu demi satu menumpuk. Jadi kegelisahan yang terus mendorongku untuk mencari tahu. Dan malam itu, entah kenapa,
Aku merasa warung ini lebih gelap, lebih sunyi, lebih dingin. Penjualnya, Pak Ara, tampak membungkuk di balik pancinya. Biasanya ia ramah, suka menyapa siapa saja yang lewat. Tapi malam itu ia tidak mengangkat wajah sama sekali. Hanya punggungnya yang terlihat, membentuk siluet yang aneh, karena tubuhnya bergoyang pelan, seperti mengikuti irama yang tidak terdengar oleh manusia biasa. Aku tidak tahu apa yang mendorongku maju, tetapi tiba-tiba aku sudah berada di depan tendanya. "Pak, Mesaibu?" tanyaku pelan, hanya ingin menguji apakah ia sadar kehadiranku. Tidak ada jawaban. Yang ada justru suara lain, suara logam bergesek, lirih, seperti panci besar yang bergoyang sendiri. Aku menajamkan telinga. Itu bukan suara orang mengaduk. Tidak ada sendok. Tidak ada tangan. Hanya denting halus yang datang berulang. Seperti sesuatu di dalam panci sedang mencoba naik ke permukaan. Aku menelan ludah. Jantungku mulai berdebar seperti dipukul dari dalam. "Pak Ara," ulangku. Kali ini lebih keras. Perlahan, kepalanya terangkat. Tapi hanya sedikit, cukup untuk menunjukkan dagunya yang bergetar dan nafasnya yang pendek-pendek. Seakan ia sedang menahan sesuatu. Ia tidak sepenuhnya menoleh, hanya menggeser pandangannya dari ekor mata. Dan dalam setengah detik itulah, aku merasa seluruh tubuhku membeku. Matanya merah. Bukan merah karena kantuk atau lelah, tapi merah seperti habis menangis darah. Panci itu kembali bergerak. Kali ini, lebih kuat. Meja kayu yang menopangnya mengeluarkan suara berderit. Aku spontan mundur selangkah, tapi tanah di bawahku terasa seperti menarikku, seolah tidak membiarkanku pergi begitu saja. Lalu aku melihatnya. Pelan, sangat pelan. Tutup panci terangkat setengah senti, lalu turun lagi, terangkat lagi, turun lagi. Jika saja itu tangan manusia, tutup itu pasti bergerak kasar atau terjatuh. Tapi ini, seperti sesuatu dari dalam, sedang mendorongnya, seperti napas. Aku bergumam, "Astaga, it's up." Tanpa sadar suaraku keluar. Panci itu tiba-tiba berhenti, hening, sunyi, begitu sunyi, sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri berdegup seperti gong mini di telingaku. Kemudian sebuah suara muncul, suara yang bukan berasal dari Pak Ara, bukan juga dari tendanya. Suara itu datang dari panci. Suara lirih, basah, berbisik seperti serpihan kata yang tidak lengkap. Tidak jelas, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduku naik. Aku mundur semakin jauh, hampir tersandung kaki meja pelanggan. Pak Ara akhirnya bergerak. Ia meraih tutup panci dengan tangan gemetar, seolah berusaha menahannya agar tidak kembali terbuka. Tapi gerakan itu tidak terlihat seperti tindakan seorang koki yang menjaga masakan, melainkan seperti seseorang yang menahan binatang yang ingin kabur. "Jangan keluar, jangan," gumam Pak Ara. Suaranya parau dan putus-putus. "Pak, itu apa?" tanyaku tanpa bisa menahan diri. Ia menoleh sepenuhnya kali ini. Wajahnya pucat, urat di lehernya menonjol, dan tatapannya kosong seperti orang yang sudah terlalu lama tidak tidur. "Kamu tidak boleh di sini," katanya. "Kalau kamu lihat isinya, kamu tidak akan pulang." Panci itu bergetar lagi, lebih keras, sampai cairan bubur tumpah sedikit melalui sisi tutupnya. Tumpahan itu jatuh ke lantai dan, anehnya, warnanya tidak putih, tidak juga coklat. Warnanya merah tua, mengental seperti darah yang sudah lama disimpan. Suara dari dalam panci kembali terdengar. Lebih jelas, lebih hidup. "Keluarkan aku." Napasku pecah. Aku berbalik hendak lari, tetapi langkahku tertahan ketika ku dengar tutup panci terlempar ke udara membentur tiang tenda hingga kleng. Keras menggema di sepanjang gang. Aku tidak menoleh. Aku tidak mau tahu apa yang mencoba keluar dari sana. Tapi sayangnya, mataku menangkap sesuatu dari sudut penglihatan. Sesuatu yang gelap, bergerak melingkar seperti bayangan yang mencoba membentuk tubuh. Aku tak sempat menunggu bentuknya. Aku langsung lari secepat mungkin menyusuri gang Sinarjaya, tanpa menoleh. Hanya suara Pak Ara yang sempat terdengar samar dari belakang. "Jangan bilang siapa-siapa. Kalau dia akan datang." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mendengar panci bubur bergerak seperti makhluk hidup. Dan sampai detik ini, aku masih percaya satu hal. Apapun isi panci itu, bukan makanan, bukan manusia, tapi sesuatu yang lapar. Terlalu lapar untuk dibiarkan hidup. Warung bubur itu akhirnya tutup 3 hari setelah malam ketika panci itu, makhluk itu mencoba keluar. Tidak ada pengumuman resmi,
Tidak ada alasan, tidak ada perubahan jam buka. Hanya tenda biru yang tiba-tiba dilipat, banner dilepas, dan meja-meja yang biasanya berdiri berantakan kini ditumpuk rapi seolah tak pernah dipakai. Aku datang pagi itu, berdiri di depan lahan kosong bekas warung, merasakan keheningan yang tidak nyaman menempel di kulit. Warga di sekitar gang hanya saling memandang tanpa berani bicara keras. Seorang ibu yang lewat sambil menggendong anaknya hanya berbisik samar, "Baguslah tutup, dari dulu saya sudah bilang ada yang tidak beres." Tapi ia tidak berhenti, tidak mau ditanya lebih jauh. Semua seperti kompak menghindari pembicaraan tentang bubur itu. Pak Ara hilang. Tidak ada yang tahu ia pergi kemana. Ada yang bilang ia pulang kampung. Ada yang bilang ia kabur. Ada pula yang berani bersumpah melihatnya berjalan sendirian ke arah bukit belakang gang saat subuh, membawa sesuatu yang dibungkus kain hitam panjang. Tidak ada saksi lain, dan orang yang mengaku melihat pun menolak mengulang ceritanya. Yang tersisa hanya bekas noda bubur yang anehnya menempel di tanah, membentuk pola melingkar seperti simbol kuno. Setiap kali hujan turun, noda itu tidak pernah hilang. Justru terlihat semakin jelas seperti tanah itu menyerap warnanya dan menolak melupakannya. Aku pikir semuanya sudah selesai, bahwa tutupnya warung itu menutup juga seluruh teror yang selama ini menghantui gang ini. Tapi hidup tidak pernah sesederhana itu. 3 minggu setelah warung itu tutup, sebuah tenda baru muncul di tempat yang sama. Warna tendanya hijau tua, dengan banner putih polos bertuliskan "Bubur Malam Mas Andra. Resep baru, rasa lama." Aku sempat menghela napas panjang. Sepertinya orang belum kapok membuka warung di tanah yang sama. Tapi yang lebih mengganggu bukan itu. Bukan tendanya. Bukan tulisan bannernya. Bukan penjual yang baru pertama kali kulihat. Pria muda dengan senyum kaku dan mata yang tampak selalu menghindari tatapan orang. Yang mengganggu adalah aromanya. Aroma itu. Aroma bubur yang terlalu enak untuk menjadi bubur biasa. Saat angin malam meniupkannya ke arahku, aku langsung merasakan sensasi yang sama seperti pertama kali mencium bubur buatan Pak Ara. Ada sesuatu yang tidak normal. Sesuatu yang licin dan manis dan hidup. Aku mematung di pinggir jalan menatap warung baru itu sambil menahan nafas. Salah satu pedagang gorengan di dekat situ melirikku, lalu mendekat. Ia berbisik tanpa kupinta. Suaranya bergetar seperti orang yang dipaksa mengingat sesuatu yang ingin ia lupakan. Katanya Mas Andra itu saudara jauh Pak Ara. Baru datang minggu lalu. Langsung buka usaha. Gak tanya-tanya warga, gak minta izin RT, gak apa, datang-datang langsung masang tenda. Aku menatap pedagang itu dalam-dalam. "Kamu sudah coba buburnya?" tanyaku. Ia menggeleng cepat. "Saya tidak bodoh," ucapnya. "Semalam ada yang beli, pemuda, duduk sendirian. Kamu tahu apa yang terjadi?" Aku menggeleng perlahan. Walau sejujurnya aku sudah menebak. Dia pulang sempoyongan kayak orang mabuk. Tapi matanya kosong. Pedagang itu menelan ludah lalu mendekatkan bibirnya ke telingaku, tanpa berani melihat tenda hijau itu. Dan waktu dia melewati warung saya, dia bisik. Rasanya sama, persis sama. Darahku serasa berhenti mengalir. Aku menatap Mas Andre yang sedang mengaduk panci buburnya. Caranya mengaduk terlalu lambat, terlalu lembut seperti ia sedang mengusap sesuatu bukan mengolah makanan. Ia sesekali berhenti, seakan mendengarkan sesuatu dari dalam panci. Dan setiap kali ia berhenti, aku merasa angin di sekitar gang ikut berhenti bergerak. Pada satu titik ia mengangkat wajah dan pandangan kami bertemu. Senyumnya muncul cepat. Senyum tidak wajar yang terlalu lebar untuk dianggap ramah. Ia mengangguk kecil kepadaku lalu berkata pelan dari balik uap panas. "Mau coba, Mas? Resepnya warisan keluarga." Aku mundur selangkah tanpa sadar. Uap dari pancinya mengepul tinggi, membentuk pusaran tipis seperti tangan yang ingin meraih sesuatu di udara. Aku bisa bersumpah, aku melihat sekilas bayangan gelap bergerak di dasar panci. Bayangan yang bentuknya sama seperti yang kulihat malam ketika Pak Aram masih menjaga warung lama. Sesuatu yang lapar,
sesuatu yang menunggu. Hari itu aku pulang tanpa menoleh lagi. Tapi malam-malam berikutnya, suara dentingan panci dari warung baru itu selalu terdengar. Selalu pada jam yang sama, selalu dengan irama yang sama. Seperti nyanyian makhluk yang tidak pernah benar-benar mati. Dan warga mulai berbisik kembali. Bisik-bisik yang terdengar familiar. Bisik-bisik tentang orang yang hilang setelah makan malam. Tentang suara dari dapur belakang. Tentang aroma bubur yang membuat tubuh ringan namun kepala berat. Seakan warung itu tidak pernah tutup. Seakan apapun yang dulu tinggal di dalam panci Pak Ara hanya pindah tempat. Warung baru, pemilik baru, resep lama. Jagat Demi tidak pernah benar-benar meninggalkan Gang Sinarjaya. Ia hanya menunggu siapapun yang berani membuka tutup pancinya.